Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Afridian Saputra dengan NPM 213-3005-16057 dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional Ruang 1 dengan dosen pengampu yakni Bapak Ogen Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CPA, CML, CME, CMLC, dengan tujuan dari pembuatan video ini sebagai tugas kedua untuk ujian akhir semester. Baik, untuk memulai materi kali ini kita akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu hukum perdata internasional dan kenapa kita perlu pelajari hukum perdata internasional ini gitu loh. Oke, langsung saja. Hukum perdata internasional kalau kita lihat di dalam kosakatanya itu terdiri dari 3 hukum perdata internasional. Lalu apa definisi dari masing-masing kata tersebut? Baik, yang pertama yakni hukum. Hukum saya artikan sebagai kumpulan peraturan yang sifatnya itu mengikat dan memaksa, dan apabila kita langgar maka akan ada sanksi yang menanti gitu loh. Semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan apa itu hukum. Bahkan dalam diskusi yang pernah saya lakukan, setiap orang itu memiliki definisi berbeda tadi. Namun pada akhirnya tujuan hukum itu pun sama. Yang kedua, yakni perdata. Perdata ini mengacu pada hubungan private, yakni hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ya. Yang ketiga, ada internasional. Internasional di sini yakni adanya unsur-unsur asing atau melintasi batas negara, seperti misalnya negara Indonesia dengan Malaysia, negara Indonesia dengan negara Brazil, ataupun negara Indonesia dengan negara Jerman. Itu melintasi batas negara. Lalu apa hukum perdata internasional itu? Hukum perdata internasional mengandung arti sebagai keseluruhan atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan perdata yang mengandung adanya unsur-unsur asing melintasi batas negara. Lalu kenapa kita perlu belajar hukum perdata internasional? Baik, ada beberapa manfaat yang saya ambil dari materi perkuliahan, yakni yang pertama, kita dapat menentukan hakim atau peradilan mana yang memiliki wewenang gitu untuk menyelesaikan masalah perdata yang adanya unsur asing ini gitu. Yang kedua, kita bisa menentukan hukum mana yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengandung adanya unsur-unsur asing ini. Yang ketiga, kita memperhatikan dan juga mengakui hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan hukum atau putusan hukum asing. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari hukum perdata internasional sendiri. Ada beberapa aliran dari atau yang menjadi ruang lingkup dari hukum perdata internasional, di antaranya yakni 1. Aliran yang paling sempit. Nah, yakni hukum yang berlaku untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengandung unsur-unsur asing. Dengan demikian, di sini aliran sempit ini berbicara tentang choice of law, yang mana aliran ini biasanya dianut oleh Jerman dan juga Belanda. Yang kedua, ada aliran yang lebih luas, yang pada awalnya HPI hanya mengatur terkait dengan hakim mana yang harus menyelesaikan masalah. Nah, setelah itu baru dipermasalahkan hukum mana yang harus diberlakukan tersebut. Nah, paham aliran ini itu dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris maupun juga Amerika Serikat. Yang ketiga, ada yang lebih luas lagi. Ya, HPI yang berkembang bukan hanya terbatas pada persoalan hukum yang mana diberlakukan atau choice of law, tapi juga mengenai yurisdiksi atau mengenai hakim dan juga peradilan mana yang punya kewenangan, dan juga status dari kedudukan orang asing itu. Nah, aliran ini biasanya dianut negara-negara Latin seperti Italia dan juga Spanyol.
Dan terakhir ada aliran yang terluas. Ya, HPI ini meliputi hakim mana yang harus menyelesaikan masalah, hukum mana yang digunakan, status atau kedudukan orang asing tersebut, dan juga kewarganegaraan orang asing tersebut. Aliran ini biasanya digunakan oleh negara seperti Prancis gitu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan asas-asas yang terkandung dalam HPI. Oke. Yang pertama ada namanya asas lex rei sitai atau lex situs, yang artinya setiap masalah yang nyangkut benda-benda tidak bergerak tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu adanya atau terletak atau berada. Yang kedua ada yang disebut dengan asas lex domisili. Kita sudah tahu domisili itu berarti tempat, yang artinya di sini pemberlakuan hukum domisili itu sesuai tempat dari kediaman seseorang. Yang ketiga ada namanya asas lex loci contractus, yang artinya perjanjian yang melibatkan pihak warga dari tempat yang tidak sama, maka berlaku hukum dari tempat perjanjian itu dibuat. Yang keempat ada yang namanya lex loci solutionis. Asas ini menganut hukum tempat dilaksanakannya perjanjian itu. Kalau tadi sebelumnya tempat perjanjian itu dibuat, yang ini tempat perjanjian itu dilaksanakan. Yang kelima ada namanya the proper law of the contract, yang artinya hukum yang berlaku dalam suatu kontrak adalah hukum negara yang memiliki titik taut terbanyak. Berbicara soal titik taut nanti kita akan bahas ya. Yang keenam ada yang namanya asas lex fori atau asas yang memberlakukan hukum, yakni sang hakim dalam suatu peristiwa HPI. Yang ketujuh ada the most characteristic connection, yakni adalah hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah prinsip nasionalitas, yang mana prinsip ini memberlakukan hukum nasional seseorang untuk berlaku atau menentukan status dari personal seseorang. Dalam materi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, nah beberapa asas HPI ini juga termuat dalam beberapa konteks ya. Salah satunya yakni hukum orang dan keluarga, yakni ada satu perkawinan, yakni asasnya salah satunya yakni lex loci celebrationis, yang maknanya validitas material perkawinan itu harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan atau diresmikan. Nah, selanjutnya itu ada perceraian. Ada beberapa asas juga seperti lex loci celebrationis, joint nationality, joint residence atau domicile of choice setelah perkawinan, dan juga tempat-tempat diajukan perceraian atau lex fori. Yang ketiga itu ada dalam soal pewarisan misalnya, yakni apabila yang menjadi objek pewarisan itu adalah benda-benda tetap. Nah, proses hukum yang berlaku itu adalah berdasarkan hukum dari tempat di mana benda itu terletak atau berada gitu, yakni berdasarkan asas lex rei atau lex situs. Yang kedua, kalau benda-benda itu yang menjadi objek adalah benda-benda bergerak, maka proses pewarisan itu ditundukkan pada kaidah hukum waris dari tempat si pewaris menjadi warga negara atau lex patriae gitu. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum benda. Ya, hukum benda itu ada juga beberapa, yakni asas nasionalitas, yaitu hukum tempat pemegang hak atas benda tersebut gitu, berkewarganegaraan ya. Asas nasionalitas contohnya misalnya bank. Selanjutnya hukum tempat benda itu berada atau terletak disebut lex situs atau lex rei sitai, contohnya tanah ataupun rumah. Selanjutnya dalam hukum perjanjian juga ada seperti choice of law atau pilihan hukum, atau asas kebebasan para pihak, party autonomy.
Selanjutnya ada pilihan hukum dengan lex mercantoria. Lex mercantoria ini merupakan suatu norma yang bersifat otonom. Ada lex loci contractus seperti yang sudah dijelaskan di awal, di mana tempat pembuatan kontrak. Ada lex solutionis, yaitu tempat kontrak itu dilaksanakan. The proper of law contract, atau hukum yang dihendaki oleh para pihak. Dan juga most characteristic connection, yang mana sudah seharusnya menjadi proper law of contract, yakni sistem hukum dari pihak yang dianggap memberikan prestasi yang khas dalam jenis kontrak tertentu. Yang terakhir itu ada dalam penentuan status badan hukum, yakni ada asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Ada asas center of administration atau business, yakni status dan kewenangan yuridik. Suatu badan hukum harus tunduk pada kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut. Yang tiga itu ada asas center of exploitation atau asas center of exploitations, yakni asas ini punya anggapan bahwa status atau kedudukan badan hukum itu harus diatur berdasarkan hukum dari tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasionalnya. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang teori titik taut. Nah, titik taut dikatakan sebagai fakta-fakta gitu, dalam kumpulan fakta kasus, dalam hal ini HPI, yang menunjukkan hubungan antara masalah dan suatu lokasi, dalam hal ini negara tertentu gitu, sehingga membentuk adanya hubungan antara kasus yang melibatkan sistem hukum lokasi atau tempat itu. Kalau kita merujuk pada pendapat Sudargo Gautama mengartikan titik taut sebagai peristiwa atau keadaan yang memicu suatu sistem hukum tertentu gitu. Nah, teori titik taut ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada titik taut primer yang diartikan sebagai faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan hubungan HPI. Nah, faktor-faktornya itu apa saja? Yakni ada kewarganegaraan, bendera kapal atau pesawat udara, kebangsaan kapal, dan pesawat udara gitu. Ada tempat kedudukan badan hukum, dan juga ada pilihan hukum yang biasanya disepakati oleh para pihak. Yang kedua ada namanya titik taut sekunder yang diartikan sebagai kumpulan fakta atau faktor yang menentukan hukuman mana yang harus digunakan gitu atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Hal ini terkait dengan tempat terletaknya badan atau lex situs atau lex rei sitai, tempat dilangsungkannya perkawinan atau lex loci celebrationis. Ada tempat ditandatangani suatu kontrak, tempat dilaksanakannya perjanjian, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, pilihan hukum, tempat badan hukum itu berada, dan juga kewarganegaraan. Selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan putusan arbitrase asing ya di Indonesia terutama. Oke. Dalam hal kontrak dagang atau penamaan modal, tidak semua yang kita jalankan itu berjalan dengan mulus atau berakhir dengan mulus. Ya, kemungkinan bisa terjadi juga perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka para pihak biasanya mencantumkan klausa ya gitu yang mengatur bagaimana perselisihan yang terjadi antara mereka itu diselesaikan atau cara menyelesaikan perselisihan itu. Ya, salah satunya yakni dengan arbitrase ini. Ya. Nah, arbitrase ini memiliki ciri-ciri putusan yang didasarkan pada faktor wilayah dan atau teritorial. Nah, setiap putusan yang dijatuhkan di luar teritorial Republik Indonesia dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing. Ya. Putusan arbitrase ini tidak menggantungkan syarat perbedaan kewarganegaraan maupun perbedaan tata hukum.
Ya meskipun para pihak yang terlibat gitu adalah orang-orang Indonesia dan sama-sama orang Indonesia. Kalau putusan itu dijatuhkan di luar negeri, maka putusan itu kita kualifikasikan sebagai putusan arbitrase asing. Nah, ada kemungkinan suatu putusan arbitrase asing itu juga tidak diakui atau nggak bisa dilaksanakan. Bagaimana caranya? Yakni diajukanlah suatu permohonan untuk menolak pelaksanaan itu, yakni diajukan oleh pihak yang dikalahkan. Pihak ini bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan gitu untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing itu. Nah, contohnya kita bisa lihat dalam putusan arbitrase yang memenangkan PT Amco gitu, yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu ada beberapa alasan yang sering dikemukakan oleh para pelaku bisnis memilih badan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Yakni yang pertama, arbitrase itu sifatnya cepat dan juga murah. Ya, selanjutnya yang kedua ada kekhawatiran terhadap kualitas forum peradilan nasional. Yang ketiga, ada pencegahan pengadilan ganda gitu terhadap kasus yang sama. Hal ini bisa terjadi kalau misalkan ada perbedaan penafsiran para pihak. Dan yang terakhir ada pembebasan diri forum hakim nasional. Materi terakhir kita akan berbicara mengenai renvoy. Sebab renvoy ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam hukum perdata internasional gitu ya. Dalam materi perkuliahan, renvoy itu diartikan sebagai teori penyelesaian sengketa dalam dinamika hukum antar negara atau hukum perdata internasional yang harus diterapkan oleh si hakim jika ditentukan bahwa prosedur pengangkatan kembali itu diperlukan, yakni untuk memastikan bahwa suatu kasus itu diselesaikan secara metodis, cepat, dan fokus pada keadilan. Sebab apa renvoy diperlukan? Nuansa sistem hukum perdata nasional itu bisa dikatakan dalam negara-negara itu macam-macam gitu, maka renvoy ini memainkan peran penting gitu dalam dinamika hukum perdata internasional itu sendiri. Nah, kalau dalam artikel hukum online, renvoy itu diartikan sebagai doktrin penunjukan kembali yang biasanya renvoy digunakan oleh hakim-hakim ya untuk menghindari keberlakuan lex causa. Lex causa sendiri itu adalah hukum yang seharusnya berlaku gitu, dan juga untuk mengubah acuan terhadap atau kepada hukum lain gitu. Contoh misalkan negara A mengatakan bahwasanya sistem hukum yang berlaku adalah hukum dari negara B. Sebaliknya, sistem hukum negara B mengatakan bahwasanya hukum yang berlaku adalah sistem hukum dari negara A. Atau juga bisa renvoy berlanjut, misalnya dari negara A, negara B, dan juga negara C. Baik, masuk kepada pembahasan kasus. Nah, dalam hal ini saya memilih putusan RVJ Padang 26/10/1939 Mate.151 yang mana dalam hal ini jadi ada seorang perempuan Inggris gitu yang mau menikah kembali lagi di Indonesia sebelum perkawinan pertamanya itu putus. Nah, jadi sebelum pernikahannya berakhir dengan perceraian di Inggris, wanita ini itu ingin menikah lagi di Indonesia gitu. Nah, dalam hal ini si wanita itu mengajukan permohonan ke RVJ atau Radvan Justice Padang. Namun, sesuai aturan HPI Indonesia, permohonan itu tidak bisa didengar karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan dalam hukum perkawinan. Nah, akibatnya RVJ Padang ini berdasarkan aturan HPI Indonesia mengacu pada hukum Inggris karena perempuan itu adalah warga Inggris, dan kemudian hakim Inggris itu mempertimbangkan penunjukan peraturan HPI Indonesia atau Gesamtverfassung melakukan renvoy
terhadap hukum Indonesia gitu, dengan domisili si perempuan yang bersangkutan berdasarkan aturan HPI Inggris yang manut paham domisili. Nah, dalam hal ini hakim Indonesia itu Lex Fori kemudian menunjuk hukum Inggris sebagai Lex Cause, yang perempuannya adalah warga negaranya. Sejalan dengan HPI tadi, hakim Inggris dalam hal ini itu menganggap penunjukan ini sebagai Gesamtverweisung, ya, yang berdasarkan kaidah HPI Inggris menganut asas domisili, maka hakim Inggris merenvoy kembali lagi ke Indonesia. Nah, ini diartikan sebagai penunjukan kembali atau renvoy dari kaidah sebelumnya Inggris ke Indonesia sebagai mengubah acuan norma gitu. Nah, akhirnya dalam hal ini RVJ itu menggunakan norma-norma intern, ya, norma-norma dari hukum Indonesia, yaitu mengacu pada Burgerlijk Wetboek atau BW atau KUH Perdata, nah, untuk memenuhi permohonan pernikahan si wanita Inggris tersebut. Contoh kasus yang kedua yakni masalah pewarisan, dan dimana ada seorang warga Kanada yang mempunyai domisili di Ontario di Kanada. Nah, dia meninggal dunia terakhir itu berdomisili di Jerman. Dia tidak membuat atau tidak sempat gitu untuk membuat wasiat, dan ia meninggalkan sejumlah benda-benda bergerak yakni di Kanada gitu. Nah, dalam hal ini kaidah Conflict of Law Ontario menentukan bahwa untuk pewarisan benda bergerak tanpa wasiat itu diatur berdasarkan domisili terakhir si pewaris. Sedangkan hukum dari Jerman itu menentukan bahwa peristiwa pewarisan tersebut diatur berdasarkan hukum nasional atau kebangsaannya, dalam hal ini Kanada gitu ya, khususnya hukum Provinsi Ontario. Nah, akhirnya dalam kasus ini hakim yang mengadili itu menggunakan hukum dari Kanada itu sendiri, atau dalam hal ini hukum Provinsi Ontario.